amalan yang dihisab di yaumil qiyamah pada hari kiamat nanti, yang pertama itu adalah sholatnya. Gitu. Jadi bukan hal-hal yang lain. Kalau sholat kita baik, baik semua amal kita. Tapi kalau sholat kita rusak, maka akan rusak semua amalan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini poinnya. Kemudian yang berikutnya, ketika kita di perjalanan, tentu ini yang harus diperhatikan, bahwasanya jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita, yaitu adalah melaksanakan sholat. Ya. Nah, ini yang terpenting. Bagaimana berkaitan dengan hal ini? Islam sebenarnya perlu kita pahami bersama ya secara garis besar, bahwasanya Islam adalah agama yang memberikan kemudahan. Ada rukhsah, ada keringanan. Tetapi bukan berarti kita memudah-mudahkan. Nah, ini kadang kita yang mudah menyepelekan. Udahlah, kita santai aja dan sebagainya. Ya, iya. Nah, depending dulu gitu kan, delay dulu. Nah, padahal tidak seperti itu ya. Islam sudah mengatur itu semua. Maka ada yang namanya memang dalam merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, dalam suatu riwayat dijelaskan bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan gitu ya, Rasulullah itu melaksanakan sholat di atas untanya gitu. Tetapi yang dilakukan Rasulullah itu adalah sholat sunnah. Ya. Kalaupun Rasulullah ingin melaksanakan sholat fardu atau sholat yang wajib gitu ya, nazala fastaqbalal qiblah. Rasulullah turun. Kemudian Rasulullah memposisikan sholatnya itu untuk menghadap kiblat. Jadi ini yang harus kita pahami nih buat teman-teman pemirsa semua ya. Karena kita masih belum paham. Jadi sebenarnya kalau untuk sholat sunnah ya, itu kita boleh di kendaraan dan itu tidak terpatok dengan harus kiblatnya seperti apa, syarat dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya untuk berkaitan dengan sholat fardu, nah ini tentu kita harus melaksanakannya secara berupaya untuk secara sempurna, dalam artian seperti sholat pada umumnya gitu. Kalaupun ada hal-hal yang istilahnya darurat gitu ya, yang betul-betul tidak bisa gitu, jadi ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya mungkin kita kalau kondisinya darurat itu mungkin kita bisa mengedepankan atau untuk dalam istilah fikihnya itu lihurmatil waqt, untuk menghormati waktu sholat. Misal walaupun memang secara syarat dan rukun dalam artian kita memang tidak bisa melaksanakan secara sempurna, mungkin entah airnya yang tidak ada atau kondisi-kondisi tertentu itu yang darurat gitu ya. Untuk menghormati waktu itu ya kita upayakan untuk sholat, tapi ada istilah i'adah, qadha setelah setelah kita sampai pada tempat yang mungkin kita bisa sholat secara sempurna gitu. Jadi boleh kita sholat dulu untuk menghormati waktu, tapi setelah selesai itu boleh kita mengqadhanya. Atau kita bisa mensiasati. Jadi seperti ini, kadang kita menyepelekan tadi, ya udahlah nanti diakhirkan, atau mentang-mentang perjalanannya masih masih jauh dan sebagainya, kita tidak memperhatikan itu semua gitu, dalam artian jadi kita harus pintar bagaimana kita mensiasati waktu itu gitu. Kalau memang kita sudah melihat waktunya gitu ya, kira-kira kayaknya nggak cukup nih waktu untuk sholat asar gitu misalkan ya. Jadi lebih baik kita melakukan jamak dulu sebelum melakukan perjalanan itu, gitu ya, sebelum melakukan perjalanan. Kalaupun misal nanti tidak terkejar waktunya sampai nanti di akhir ketika maghrib dan isya itu di akhir, maka ya bisa dilakukan jamak takhir gitu, jamak qasar takhir. Dan tentunya harus ada syarat-syarat yang harus kita pahami teman-teman semuanya ya. Apa di antaranya? Kalaupun kita melakukan sholat dengan jamak qasar itu, kalau merujuk kepada, memang ada beberapa pendapat ulama terkait ini. Kapan kita boleh melakukan sholat jamak qasar gitu ya? Kalau pendapat ulama itu beragam, tapi kalau merujuk kepada pendapat Profesor Dr. Wahbah Zuhairi dalam kitab fikih Islam wa Adillatuh, itu kurang lebih perjalanan yang ditempuh itu kurang lebih sekitar 88 sampai 89 km.
ada ininya ya. Ya, batasannya untuk bagaimana kita diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak qashar gitu. Jadi jangan semata-mata ya kita jamak aja gitu ya. Ya. Dan sini ke Ciputat jamak. Gitu. Nah, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga perjalanannya itu selama perjalanan yang tentunya perjalanan yang tidak melanggar syariat Islam atau perjalanan yang diridhoi oleh Allah, bukan perjalanan untuk maksiat. Nah, ini bukan perjalanan untuk hal-hal yang hura-hura dan sebagainya. Ya, jadi beberapa poin ini yang harus diperhatikan. Intinya adalah bagaimana jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita. Ada upaya yang harus terus kita lakukan gitu ya, agar betul-betul kita sebagai umat Islam jangan menyepelekan tentunya hal kewajiban ini. Karena apa? Karena dalam hadis dijelaskan awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah fa in salahat salahat sa'iru a'mal wa in fasadat fasadat sa'iru a'mal. Jadi amalan yang dihisab di yaumil qiyamah pada hari kiamat nanti yang pertama itu adalah salatnya. Gitu. Jadi bukan hal-hal yang lain. Kalau salat kita baik semua amal kita, tapi kalau salat kita rusak, maka akan rusak semua amalan kita. Wallahu a'lam bishawab.